Haleluya, puji Tuhan. Seluruh jemaat GPDIR Syada yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini kembali kita bersama-sama merenungkan renungan firman Tuhan yang singkat. Kita bisa membaca dalam Injil Lukas 1 dan Injil Yohanes pasal 1. Saya akan membacakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak. Tetapi diberinya kuasa untuk diberinya semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 1, kita di situ melihat tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Dalam bagian ini Yohanes pasal 1, kita melihat Rasul Yohanes itu sebagai rasul yang dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah pemilik dunia ini. Segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu yang ada di semesta alam ini diciptakan oleh Yesus sebagai pencipta, dan dia telah hadir di tengah-tengah ciptaannya. Tetapi orang yang diciptakannya, mereka sama sekali tidak mau mengenali penciptanya, dan bahkan mereka itu menolak Yesus sebagai pencipta. Itu di dalam ayat 10-11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi orang-orang yang diciptakan itu menolak dia. Di sini kita melihat adanya unsur kesengajaan untuk tidak mau mengakui status Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita melihat pengalaman Rasul Yohanes yang pernah hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, membawanya pada kesimpulan bahwa manusia saat itu masih berada dalam keraguan tentang identitas Yesus sebagai Mesias. Jadi manusia pada saat itu masih ragu kalau Yesus itu sebagai juru selamat atau Mesias. Sekalipun banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, namun semuanya itu tidak membuka mata orang-orang Yahudi itu untuk melihat Yesus sebagai anak Allah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Orang-orang Yahudi itu menutup matanya. Dia tidak mengenal keberadaan Yesus yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kita melihat pengingkaran terhadap keberadaan Yesus sebagai juru selamat
dan menyaksikan kuasanya secara terus-menerus itu adalah orang-orang Yahudi, menjadi bukti bahwa sesungguhnya Yesus telah menjadi batu sandungan pertentangan dan perbedaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan pada abad ini masih banyak orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan Yesus yang hidup itu, dan mereka masih tetap melakukan dosa karena mereka tidak mengenal status Yesus itu sebagai juru selamat. Sebagai catatan strategis, setiap orang yang mengakui dan mempercayai identitas ketuhanan Yesus akan dianugerahi kuasa untuk menjadi bagian dalam keluarga dan kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia akan dianugerahi untuk menikmati kerajaan Allah, menjadi keluarga Allah. Di sini kuasa Allah yang menyertai setiap anak Tuhan merupakan label khusus yang membentuk identitas baru sebagai anak-anak Allah. Identitas itu memperlihatkan bahwa mereka tidak lagi berasal dari dunia, melainkan dari Allah, sebab mereka telah dilahirkan kembali oleh Allah. Dengan demikian roh Allah bersemayam dalam diri mereka. Jadi orang-orang yang sudah dilahirkan dalam roh Allah, Allah itu akan tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Karena itu kita tahu, jangan keraskan hati kita. Marilah kita membuka pintu hati kepada Yesus agar Dia bertahta dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja. Kita buka hati kita, kita percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Allah yang harus kita sembah, dan biarlah Dia boleh bertahta di dalam kehidupan kita. Yesus boleh menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Dan kita percaya kalau kita mengakui Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan dan kita akan memperoleh anugerah Allah yang luar biasa. Kita percaya Yesus itu adalah anak Allah dan Dia akan bertahta di dalam hati kita, menjadi raja di dalam kehidupan kita semuanya. Saya beri tema firman Tuhan pada hari ini, pemilik yang tidak dikenal. Pemilik yang tidak dikenal. Biasanya seringkali kita melihat ini miliknya siapa ya, ini rumah ini miliknya siapa. Pemilik yang tidak dikenal. Yesus itu pemilik semesta alam, tetapi tidak dikenal oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang dunia pun banyak yang tidak mau mengenal Dia, walaupun mereka sudah tahu identitas Yesus itu. Dia adalah Juru Selamat dan Allah yang hidup. Sebab itu mari kita belajar untuk mengenal lebih jauh pemilik kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah yang harus kita akui, Allah yang harus kita sembah, Allah yang harus kita ikuti jejaknya, supaya hidup kita boleh selalu diberkati. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih
telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui charge WA di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Engkaulah pencipta dunia dan seisinya Tuhan, yang seringkali tidak dikenal oleh dunia ini. Tapi ajarkan kami umat-Mu boleh mengenal Engkau lebih jauh, mempercayakan diri kami kepadamu. Karena itu jangan sampai kami mengeraskan hati kami untuk menolak Engkau, sehingga kami menerima penghukuman yang daripadamu. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami iman. Kami tahu Engkau adalah juru selamat kami yang sudah datang ke dalam dunia ini Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Berkati pekerjaan-Mu yang ada di GPDI El Shaddai. Berkati Ibu Gembala kami Susan Malino. Tambah-tambahi hikmat urapan yang baru, kekuatan, kesehatan. Pakai beliau boleh menjadi alat dalam tangan-Mu. Berkati call center yang dengan setia melayani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Tuhan, tolong mereka yang susah hiburkan, yang lemah iman yang Kau kuatkan, yang sakit Engkau jamah sembuhkan mereka. Terima kasih. Segala hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ia bergirang karena jemaat GPDI El Shaddai dengan sukacita. Ia memperbaharui jemaat GPDI El Shaddai dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena jemaat GPDI El Shaddai dengan sorak-sorai. Sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih.